Jadi ada suami istri mau cerai, iya. Kristen loh, ini kita tidak bicara yang non-Kristen ya. Kayak yang hadir ke hadapan kami kan orang-orang Kristen. Wah, di depan saya mau cerai. Wah, suami ngomong gitu. Gagah berani ya. Tapi puji Tuhan ya. Dengan kami dampingi gitu loh. Gak jadi cerai. Puji Tuhan gak? Iya. Tapi gak jadi cerai bukan berarti bahagia ya. Banyak yang hanya bertahan dalam pernikahan. Tapi sebenarnya pengen keluar. Cuma gak berani gitu kan. Sehingga saya itu mendampingi suami istri supaya bukan hanya mempertahankan pernikahan. Tapi bisa merawat. Dan menikmati pernikahan itu. Ada amin? Kalau nggak menikmati pernikahan ya, wah muka tuh sepet loh. Ya cepat tua nanti. Skincare manapun nggak bisa. Cepat keriput ya. Tapi kalau suami kita baik, istri kita baik, anak-anak baik, pasti itu ada senyuman. Amin. Karena sumber kebahagiaan kita salah satunya itu dari orang terdekat. Iya. Jadi kiranya Tuhan mengaruniakan ya kebahagiaan itu bagi setiap kita. Ya jadi tugas saya ya gitu. Nah satu kali ketemu suami datang. Wah mukanya sumpek, sedih. Kenapa? Ternyata mau dicerai sama istrinya. Wah sekarang istri-istri sangat perkasa ya. Kayak Wonder Woman, Superwoman gitu kan. Jadi suaminya lunglai, lemas gitu. Tapi puji Tuhan loh. Setelah 1, 2, 3 kali ketemu saya. Mukanya mulai bercahaya. Tetapi memang situasi pernikahannya belum terlalu banyak berubah. Tetapi dirinya sudah mulai mendapatkan sesuatu harapan. Ya, ada amin? Ada kekuatan ya. Jadi ya itulah pelayanan saya dan Liana di situ. Oke, kita lanjutkan. Nah, hari ini sesuai tema kehadiran Yesus pada keluarga. Ini mungkin lebih banyak sharing juga ya. Oleh karena ini yang betul-betul saya alami. Merupakan suatu mutiara-mutiara rohani yang saya coba bagikan kepada kita sekalian. Yang pertama adalah saya sebut hati yang remuk dan rendah hati. Itu apa? Nanti saya akan jabarkan. Yang kedua, kesepakatan suami istri. Dan yang ketiga, family altar atau mesbah keluarga. Ya, oke, kita akan masuk ke dalam poin yang pertama. Kehadiran Yesus pada hati yang remuk dan rendah hati. Nah, firman Tuhan itu terambil dari Yesaya 57 ayat 15. Saya mengajak kita semua membacanya bersama-sama, boleh ya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Firman Tuhan ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang dua macam kehadiran Allah. Oke? Yang pertama, Tuhan hadir di tempat yang tinggi dan di tempat yang kudus. Wah, kalau bicara tinggi, itu tinggi setinggi apa? Kalau bicara kudus, itu ada di mana? Wah, kita tidak mengerti. Sehingga benarlah waktu Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dulu waktu saya diinjili sama teman saya, waktu saya masih SMA. Saya sekolah di SMA Kristen Ketapang. Dulu saya masih Buddha. Wah, semua yang dia sampaikan saya nggak percaya. Karena saya seorang Buddha Toto. Jadi kalau di rumah tuh tiap hari sembahyang ya. Jadi di rumah ada Kuan Im, ada Kuan Kong ya, tapi tidak ada King Kong ya. Jadi saya pokoknya anak yang taat. Jadi kalau pagi mau makan, tidak boleh makan sebelum pai-pai. Pulang sekolah, oke? Mau makan, tidak boleh. Ada prosesnya. Mandi dulu, sembahyang dulu, baru boleh makan. Urutannya gitu ya. Repot kali loh.
Banyak sekali itu seperti bondage ya. Bondage itu seperti apa ya? Beban ya. Tapi namanya dari kecil udah gitu ya sudah biasa saja. Nah, sehingga waktu teman saya injili saya gak percaya. Tetapi kemudian ada satu konteks di mana memang ada suatu kesulitan dalam hidup saya. Mama saya waktu itu sakit, kena tumor dia. Tumornya tumor hipofise ya, di sini. Di belakang mata kita ini ada hipofise. Itu membesar. Maka di masa yang sulit seperti itu saya kemudian mulai bertanya-tanya, mencari-cari. Ini Tuhan ada di mana gitu ya. Tuhan yang mana yang benar-benar perkasa, yang hebat, yang dahsyat, yang bisa menyembuhkan mama saya. Kira-kira begitu. Ada suatu pencarian begitu. Ketemulah dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang pernah mati. Amin. Tapi bangkit hari ketiga. Betul? Coba cek pemimpin agama mana yang mati dan bangkit. Silakan dicek. Saya dulu ngecek agama-agama semua. Iya. Semua Alkitab saya baca. Iya, termasuk Quran saya baca. Mencari. Sampai akhirnya kesimpulan saya. Wah, saya mesti ikut Tuhan Yesus Kristus. Usia 19 tahun saya bertobat menerima Tuhan Yesus. Ikut sampai hari ini. Wah, saya tahu Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus yang sangat perkasa. Amin. Dia mati, tapi dia bangkit. Lalu dia naik ke sorga. Ke atas. Para rasul melihat dia terangkat naik ke atas. Sampai ditutupi oleh awan-awan. Tuhan ada di tempat tinggi. Dan di tempat kudus. Nah, tetapi firman Tuhan ini kemudian bergerak kepada sesuatu yang tidak terduga. Apa? Karena dia menyatakan tentang macam kedua. Keadaan kedua. Di manakah Tuhan itu hadir? Apakah dia hadir di istana yang megah, yang mewah? Apakah dia hadir di gunung yang begitu mulia? Di pohon-pohon besar. Wah ya. Sehingga suka disembah-sembah ya. Nah, ini pohon besar. Ini pasti ada penunggunya. Gitu kan? Ini kita harus sembah. Begitu kan? Firman Tuhan membukakan kenyataan fakta yang mengejutkan. Bagi saya pun mengejutkan. Bahwa ternyata kehadiran macam kedua, itu ternyata Tuhan mau hadir di hati orang-orang yang remuk dan rendah hati. Wah, waktu saya baca ini, wah ini maksudnya apa ya? Contrite heart and the lowly heart, ya kan? Dikatakan untuk apa? Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, pertanyaan bagi kita semua. Kapan Bapak Ibu dalam hidup ini Anda merasa remuk dan rendah hati? Halo? Pernah? Tidak pernah? Kalau umur tambah banyak, pasti pernah. Kalau umur masih sedikit, mungkin belum pernah. Kalau anak-anak kecil yang lari-lari sambil makan permen, itu mungkin tidak rasa remuk dan rendah hati ya. Tapi coba masuk masa remaja, mungkin sudah diremukkan. Karena dia bilang, I love you. Oh, ini nipu ya, wo paksa itu katanya ya. Jadi, mau nggak lu sama gua? Kalau lu nggak mau sama gua paksa gitu kan. Terus dia bilang, gua puya, ya udah. Akhirnya dia apa? Patah hati, ya, remuk hati ya. Nanti makin dewasa lagi, wah banyak hal bisa merubah. Orang kerja bisa di PHK, betul? Orang sehat bisa sakit, iya. Nah, semua kehidupan itu bisa membuat kita remuk. Tapi pertanyaannya, waktu kita diremukkan oleh hidup ini, betul tidak ada kerendahan hati? Atau begitu kita diremukkan oleh hidup ini, wah kita makin ganas. Adalah orang kayak gitu. Makin galak, ya mulut tuh makin kejam. Kejam sekali mulutmu ya. Ya, saya juga dikejamin orang. Sekarang saya kejam sama kamu, itu kan. Yang pelonco-pelonco di kampus itu loh.
Wih, ini pelonconya sadis banget ya. Dulu kakak tingkat juga begini kita ya. Sekarang kita yang siksa kamu kan. Nanti yang ini begitu masuk siksa yang bawah gitu lah. Aduh, ini selesainya kapan ya? Saling nyiksa ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini ya, saya bagi situ ada 3 macam krisis ya. Krisis in life. Rasanya sih saya sudah kena ini 3 krisis semua pernah. Yang pertama, developmental crisis. Yang kedua, accidental crisis. Yang ketiga tuh existential. Developmental itu apa? Developmental itu semua perkembangan, suatu perkembangan. Sesuatu yang bagus. Bapak Ibu senang berkembang? Senanglah. Mana rasa tidak senang? Dari naik sepeda jadi naik motor. Ya. Dari naik motor kehujanan, naik mobil. Ya. Dari mobil yang mungkin sorry itu saya baru Agya gitu kan. Apa Kalia dan teman-temannya gitu kan. Naik lebih tinggi mungkin Civica, CR-V, semua senang nggak? Hah? Perkembangan senang dong. Masa sampai tua naik sepeda? Masa kita sampai tua naik motor? Jangan. Kita harus berkembang. Nah, tetapi dalam setiap perkembangan itu ada krisis. Iya. Misalnya apa? Ya, anak lulus S1. Senang tidak? Senang. Tapi begitu dia lulus, nah, datang krisis. Krisis apa? Cari kerja, betul gak sih? Kalau langsung dapat kerja yang dia suka, puji Tuhan. Kalau dapat kerja yang dia nggak suka, wah pikirannya udah gitu. Aduh, maunya pindah-pindah, aduh pindah kemana ya. Jadi sepanjang setelah lulus kerjanya pindah gitu ya, pindah. Teman-teman pada menikah, wah, kok nggak ada pacar, ya kan? Maka ingin berkembang juga. Apa? Cari pacar. Pengen menikah juga. Puji Tuhan. Toto menikah ya. Nah begitu menikah, datang lagi krisis juga. Krisis apa? Ya, bagi saya ya, kehidupan paling berat itu kehidupan waktu menikah. Setuju gak sih? Hah? Yang belum menikah gak tahu ya. Maka saya anjurkan menikah. Biar kita bisa rasa. Kemarin itu saya bikin video kan. Ya kita Family Insight. Puji Tuhan lah tahun ini ada agak rutin bikin video. Apakah orang Kristen wajib menikah? Hah? Wajib tidak? Nah? Saya di video itu bilang, nah nanti masuk ke Instagram ya. Instagram Family Insight. Saya bilang, kalau bagi saya, wajib. Kenapa? Karena kewajiban ini datang dari Tuhan, Allah, sumber segala kebaikan. Maka kalau saya masuk ke dalam kewajiban tersebut, maka banyak kebaikan akan saya nikmati. Ada amin? Jadi kewajiban yang mendatangkan kebahagiaan. Iya, setelah saya menikah, banyak hal berlipat ganda dalam hidup saya. Tadi anak saya udah 3, benar nggak? Iya kan? Bukan cuma anak yang bertambah, kerohanian saya makin bertumbuh. Kalau single terus, hidup bisa nggak bertanggung jawab loh. Duit masuk, habisin sendiri, benar nggak? Tapi begitu menikah, uang, itu betul-betul kita pertanggungjawabkan, betul ya? Makin bersandar kepada Tuhan. Ya. Dan anak makin besar, hidup itu tidak makin sederhana. Itu makin kompleks ya. Waktu anak kecil kita capek badan. Begitu anak dewasa, kita capek mental. Ini pada ngerti gak sih? Apa cuma saya memikul sendiri? Iya toh, betul gak sih? Nanti dia cari pacar. Ini orang seiman, apa orang tidak seiman, benar gak? Apa ini dia nanti calon mantu ini baik apa tidak, ya kan? Wah, ini makin kompleks. Nah, sehingga yang pertama krisis itu saya sebut developmental crisis. Ya. Sampai hari ini saya dan Liana dibawa oleh Tuhan ke dalam unknown situation demi unknown situation. Tahu unknown situation? Situasi yang tidak dipahami. Oh, kalau dapat unknown situation itu bagus loh.
Bingung sih, tapi ternyata apa? Itu seringkali membawa kita untuk lebih cerdik, lebih lihai, lebih berbijaksana, lebih banyak teman. Iya, karena kita mulai mencari orang-orang yang mungkin memiliki pergumulan yang sama. Betul tidak? Tapi kalau tidak ada unknown situation, kita pikir hidup kita lancar kayak jalan tol, biasa-biasa saja. Disitulah kejenuhan mulai terjadi. Nah, siapa yang membawa unknown situation itu kepada kami? Anak-anak kami ini yang makin dewasa, iya. Dengan pengambilan keputusannya, dengan pikirannya. Salah satu anak saya itu, ya bukan salah satu lah, ya satu-satunya yang sekolah di Amerika itu ya, bilang gini ke saya, Jolin udah 21 tahun. Tidak usah semua mesti kasih tahu papa. Halo? Saya terima nggak ngomong gitu? Tidak ya. Itu prinsip di Amerika seperti itu. Sudah 20? Saya bilang sama dia, nggak bisa, Lin. Selama kamu belum menikah ya, kamu masih di bawah sayapnya papa. Ya ngerti ya? Ya dong, kamu ada apa-apa memang siapa yang mau pikul? Tetangga. Papamu ini yang pikul ya kan? Tapi nanti setelah kamu menikah, suamimu yang pikul kamu. Betul? Iya. Sekarang kamu belum bersuami. Mau udah 25, mau 30, mau 40, kalau belum menikah, papamu yang masih hidup ini, dengan pertolongan Tuhan, akan menopang kamu. Betul? Apa salah? Iyalah. Orang anak saya nyetir, banyak copot aja cari papanya. Iya, benar. Mau cari siapa? Pastor di gereja. Mana bisa? Cari siapa, Pak? Papa. Ada apa? Ban copot. Hah? Udah saya bilang waktu itu bawa ke tukang untuk spuring dan balancing ya kan. Dia karena sibuk kerja, dia nggak kerja. Banyak copot. Asli itu loh, beneran itu kisah loh. Jadi kalau belum menikah, anak muda, sopanlah kepada orang tua. Hormatilah orang tua kita, amin. Mereka lah yang akan memikul beban kita. Tetapi kalau sudah menikah, saya dengan Liana sudah menikah, kita pikul berdua ya Liana. Dengan bersandar kepada Tuhan, amin. Itu developmental crisis. Semua pasti mengalami. Nah yang kedua, ini accidental crisis. Bapak Ibu, siapa yang mau ada kecelakaan di muka bumi? Bapak Ibu, kita masih waras kan? Halo? Mau ada kecelakaan? Mana mau, saya juga tidak mau. Cuman yang namanya kecelakaan, apa kita bisa terhindar? Seyogyanya harus bisa. Ya, Bapak Ibu tahu kata shalom? Shalom ya. Artinya damai sejahtera, betul ya? Jadi kalau shalom gitu. Artinya apakah di rumahmu ada damai sejahtera? Lalu kita jawab shalom. Artinya di rumahku ada damai sejahtera. Tapi kata shalom itu ada akar kata Ibraninya. Yaitu apa? Tertib dan teratur. Jadi shalom. Nah, apakah di rumahmu ada ketertiban dan keteraturan? Tidak gitu loh. Karena kalau rumah itu tertib dan teratur, baru ada damai sejahtera. Nah, kecelakaan bikin kacau gitu. Begitu ada kecelakaan, maka ketertiban dan keteraturan itu hilang, betul ya? Dan shalom damai sejahtera itu mulai hilang, mulai lenyap. Nah, hati-hati. Saya ya paling takut kalau terjadi kekacauan. Bukan saya yang bikin, tapi setan bisa bikin, betul tidak? Bukan saya yang bikin, tapi orang jahat bisa bikin kekacauan, betul tidak? Iya kan? Kejadian riot tahun 98 itu. Wah, saya lagi di Jakarta. Jakarta dibakar gitu, ngeri ya. Saya lagi di kota itu kan mau pulang. Karena saya kerja di Sudirman, disuruh pulang oleh kantor. Pulang. Jangan di sini. Di sini kalian ngegosip katanya. Iya, kita di kantor nggak kerja. Kerjanya gosip gitu kan. Jadi kita disuruh, begitu pulang. Saya bawa mobil Katana waktu itu. Sampai di kota, saya ditelepon Cici. Fah, lu di mana? Cici di Tulugong ya.
Oh, lagi di kota. Jangan pulang, jangan pulang. Hah? Jangan pulang mau kemana? Ya, ini banyak mobil dibakar katanya. Di depan, jangan pulang. Wah, saya bingung. Akhirnya untung saya itu udah punya pacar ya, Liana. Liana rumahnya di Tomang. Jadi saya muter. Di Beos itu muter. Kayak Muruk udah banyak tentara ya. Akhirnya saya masuk Suryo Prano, set masuk Tomang. Saya nginep di rumah dia tiga hari, nggak kemana-mana. TV kalau dibuka kejadian bakar-bakar gitu. Itu kekacauan. Tidak ada shalom. Setelah 3 hari saya pulang ikutin jalan, saya baru lihat di jalan Bandengan, di jalan menuju Teluang itu di aspal itu ada bekas bakar ya. Itu kan mobil kalau dibakar itu aspalnya meleleh, paham ya? Saya lewatin satu. Untung cici saya telepon. Nah hari ini ya, saya kalau tiap pagi bangun baca Alkitab, worship, satu doa yang tidak pernah saya tidak naikkan, pasti saya naikkan. Tuhan, lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Jauhkanlah dari segala pencobaan. Bapak Ibu naikkan doa itu ya. Setiap hari. Amin. Karena iblis kerja 24 jam. Di sini juga ada yang kerja 24 jam nggak tutup nih. K24 tuh. Ya. Wah, masuk muri dia ya. Nggak pernah tutup soalnya. Kita tidak mau ada kecelakaan. Tetapi itu bisa terjadi oleh karena perbuatan orang, oleh karena iblis begitu jahat ya kan. Kita harus melindungi diri kita dengan doa. Dan berbicara tentang accidental. Ini something ya. Sesuatu yang betul-betul di dalam rumah harus ada ketertiban dan keteraturan. Supaya tidak ada kecelakaan. Maka di rumah saya itu ada aturan. Setiap orang mesti pulang sebelum jam 10. Itu di rumah saya, 10 malam. Termasuk saya. Kenapa begitu? Iya. Karena setelah jam 10 malam, perhatikan itu kriminalitas mulai terjadi. Iya. Pernah ada video di Facebook kan atau di IG, ada begal di Bandung. Saya lihat jamnya, jam 2 subuh, pantas. Anak saya jam 2 subuh, nggak berkeliaran di jalanan. Paham Bapak Ibu? Karena sebelum jam 10 harus pulang. Itu ketertiban dan keteraturan supaya ada shalom. Nah, sekarang yang eksistensial krisis itu apa? Itu kalau ternyata krisis di masa lalu, apakah itu kecelakaan, apakah itu tidak dapat kerja, apakah itu pernah ditipu orang, apakah itu dihina orang, apakah kemudian mengalami situasi yang gelap. Ternyata sampai hari ini kita terus menyesali. Aduh, kenapa tuh hari kok begitu? Coba saya enggak gitu. Coba saya gini. Wah, jadi coba begitu, coba begini. Sampai akhirnya, yang didapatkan adalah hidup hari ini selalu mengenang masa lalu yang buruk. Maka itu menjadi existential crisis oleh karena malapetaka itu telah menyatu dengan diri kita dengan cara apa? Dengan cara hari ini sudah tidak pernah bisa bersyukur. Hari ini selalu mengeluh. Selalu merasa orang paling sial. Aduh, aku sial sekali ya. Coba itu hari saya nggak begitu. Coba saya begini. Terus aja gitu. Sehingga tidak pernah lagi berani mencoba. Tidak pernah lagi berani untuk menyatakan sesuatu yang baik. Selalu bilang, saya nggak bisa lah. Kayaknya bukan saya lah. Wah, terus begitu. Itu sudah disebut apa? Existential crisis. Wah, dia agak ngeri ya. Jangan sampai kita mengalami. Nah, pertanyaannya. Apakah semua krisis yang kita alami telah membawa kita pada pertobatan ilahi? Oke? Bagaimana Bapak Ibu saat kita mengalami krisis itu? Nah, di dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang keempat dikatakan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan apa? Ditemui oleh mereka. Bapak Ibu kalau mengalami krisis cari Tuhan tidak? Halo? Seberapa mencari? Saya mengenal seseorang yang waktu kecil sampai dia remaja. Rasanya dia banyak mengalami pertolongan Tuhan.
Lalu, waktu udah lulus S1, lulus S2, hebat. Dia nggak dapat kerja sampai hari ini. Udah hampir setahun. Ngeri nggak? S2-nya bukan dalam negeri loh. Luar negeri. Nah, terus apa selama 1 tahun itu apa dia nggak berdoa? Halo? Doalah. Masa nggak doa? Tapi Tuhan itu seperti silent. Tuhan itu seperti tidak memberi jawaban. Mau sampai berapa lama? Mau tambah lagi setahun? Jadi 2 tahun? Mau tambah lagi sampai tahun ketiga? Wah, jebol jiwa kita. Ini tanda bahaya ini sudah. Tapi bagaimana cara menghadirkan Tuhan? Tadi firman Tuhan kita udah baca. Tuhan bertahta di tempat yang tinggi, di tempat yang kudus. Tetapi juga bersama siapa? Orang yang remuk dan rendah hati. Jelas orang ini 1 tahun tidak dapat kerja itu sudah remuk. Tapi adakah kerendah hatian di situ? Atau setelah mengalami remuk, apa karena penyakit, apa karena tidak dapat kerja, apa karena ditipu orang, lalu menjadi orang yang makin asing dengan Tuhan. Yang mana sih pilihan kita Bapak Ibu? Nah, ini sifatnya sharing ya. Jadi saya tahun ini sudah 53 tahun ya. Anak juga udah gede kayak gitu tadi kan, kelihatan. Dan seperti tadi saya bilang, umur makin tambah, rasanya hidup tidak makin sederhana. Makin banyak kegelapan. Dan saya pernah mengalami kegelapan hidup juga. Bagaimana sikap saya waktu saya mengalami 4 pintu tertutup, 4 jendela tertutup, dan suasana itu gelap, bukan 1 minggu, bukan 2 minggu, berbulan-bulan. Bagaimana sikap saya? Mau gitu tambah kayak orang ganas gitu, galak gitu, jadi kejam gitu. Oleh karena hidup tidak bersahabat dengan kita, merasa pantas untuk melukai orang, karena hidup itu begitu melukai kita begitu. Wah, banyak orang kayak gitu. Kenapa sih lu jadi orang kejam banget? Ya habis hidup kejam sama gue kejam sama orang dong. Wah, gayanya ya. Jadi sadistik. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kalau hidup itu kejam sama kita, boleh nggak kita mempersembahkan hati yang remuk dan rendah hati kepada Tuhan? Ada amin? Supaya dalam remuk dan rendah hati itu menjadi konteks kehadiran Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu, jangan lupakan tiap pagi untuk alone with God. Diam sejenak bersama Tuhan. Amin. Pikirkan hari ini, apa sih yang menjadi krisis hidup? Tuliskan di kertas. Ya, saya juga suka gitu. Tuliskan di kertas. Saya masalahnya ini. Kemarin-kemarin saya sempat baca satu catatan saya. Masalah saya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Saya baca, 1. Oh, udah beres. 2. Oh, udah beres. 3, 4. Ini karena setiap pagi, setelah baca firman, worship, saya merenungkan. Dan saya definisikan hal-hal yang betul-betul masih menjebak kehidupan saya. Menjadi sebuah masalah. Saya sebut kok ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini masalah saya. Kok sampai hari ini belum selesai ya. Tuhan, kasihanilah saya. Dan posisi ini bukan sambil makan kacang. Bukan sambil ngopi, ngerti? Tapi sambil ngapain? Sambil saya tuh berlutut. Sampai dalam doa itu, ini jidat saya tuh ketemu lantai. Saya mempersembahkan hati yang remuk dan rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya dengan kehadirannya, maka dia menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Menghidupkan semangat orang yang remuk. Ada amin? Apakah kemudian kita jadi kebal terhadap masalah? Tidak. Bagi saya yang penting adalah masalah itu betul-betul diusir oleh Tuhan. Amin. Begitu masalah diusir oleh Tuhan, kita langsung melihat sebuah cahaya. Di situ kita ada semangat lagi. Kita ada kebangkitan lagi. Itu yang datangnya dari Tuhan. Oke, yang berikutnya kita lihat.